Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa pemirsa beberapa radio, beberapa TV serta para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang alam para malaikat yang mulia. Kita kemarin sudah membahas akhlak para malaikat, di antaranya kiramim bararah. Mana bararah adalah yang banyak melakukan kebaikan, termasuk kepada sesama makhluk. Kita sudah membahas beberapa kebaikan para malaikat kepada manusia adalah doa mereka dan istighfar mereka kepada orang-orang mukmin, termasuk juga memberikan banyak kebaikan kepada manusia secara umumnya. Termasuk malaikat juga memberi syafaat kepada ahli tauhid pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Para malaikat tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Diridhai oleh Allah karena ketauhidannya, keimanannya. Jadi di akhirat kaum mukminin banyak menerima syafaat dari banyak makhluk. Di antara yang memberi syafaat itu para malaikat. Selain para nabi, para rasul untuk umatnya masing-masing, selain seorang guru ke murid, murid ke guru, ayah ke orang tua ke ayah, seseorang kepada kawannya, dan seterusnya. Nah, di antara yang memberi syafaat adalah para malaikat. Selain itu, malaikat memiliki akhlak yang sangat agung. Di antara keagungan akhlak para malaikat adalah mereka dengan kehebatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Arasy dipikul oleh malaikat. Bentuk atau ukuran para malaikat super besar. Malaikat penjaga gunung bisa mengangkat gunung kalau mau ditimpakan ke orang-orang durhaka. Jadi kekuatan para malaikat dahsyat luar biasa, tapi kehebatan tersebut tidak membuat mereka takabur atau sombong. Mereka tetap tawadhu. Salah satu bentuk ketawadhuannya adalah mereka menghinakan diri, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah pun menyebut mereka dengan sebutan hamba. Bal ibadum mukramun. Para malaikatlah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak enggan untuk menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi semua larangannya tanpa berani melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna
ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat walau sekejap. Kerjanya apa? Ibadah. Allah berfirman dalam An-Nisa 172, la yastankifal masih ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fayasayahsuruhum ilaihi jami'a. Isa al-Masih tidak enggan, tidak keberatan untuk menjadi hamba bagi Allah. Juga para malaikat muqarrabun, para malaikat yang dekat. Mereka tidak keberatan, tidak berat, tidak enggan untuk menjadi hamba bagi Allah, beribadah kepada Allah. Siapa yang enggan ibadah kepada Allah dan takabur, Allah akan kumpulkan mereka semua di akhirat nanti untuk diazab. Dalam surah Al-A'raf ayat 206 Allah berfirman, innal ladzina 'inda rabbik la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihu wa lahu yasjudun. Kata Allah, sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak pernah takabur dari ibadah kepada Allah. Sukarela, dengan senang hati mereka ibadah. Tidak sombong, tidak takabur, tidak tinggi hati. Mereka bertasbih kepada Allah dan bersujud kepada Allah. Surah Al-A'raf terakhir, dan ketika ayat ini dibaca, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, disunahkan bagi kita untuk sujud. Namanya sujud tilawah. Sujud karena bacaan. Karena ayat ini disebut dengan ayat sajdah. Isinya menjelaskan ketawaduan malaikat, wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Para malaikat selalu bertasbih kepada Allah dan selalu bersujud. Maka kita pun disyariatkan untuk bersujud ketika membaca ayat ini walaupun di dalam sholat. Sujud dulu, baca subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali, baca dilanjutkan dengan doa sujud tilawah, sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Lalu bangkit lagi, lalu lanjutkan. Ayat ini berisi tentang ketawaduan para malaikat. Kehebatan mereka menyebabkan mereka tidak enggan untuk bersujud karena tawadhu'nya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 19 Allah berfirman, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang ada di langit para malaikat. Yang ada di bumi kita, bangsa jin, binatang, termasuk para malaikat juga ada di bumi. Milik Allah. Dan para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak takabur dalam beribadah kepada Allah dan tidak enggan, tidak keberatan. Tidak pernah merasa lelah, capek, cangkel, singsiremen, pegal. Enggak. Malaikat itu tidak diberi kelemahan seperti itu. Dari sejak diciptakan sampai sekarang, sampai kiamat, sujud terus. Ada yang begitu. Ada malaikat yang sejak diciptakan sujud terus kepada Allah. Tanpa diberi kelemahan berupa pegel, cangkel, singsiremen, dan yang sejenisnya.
Nah, ini ketawaduan para malaikat. Dan nas-nas keterangan yang senada dengan itu, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis, banyak. Intinya malaikat tawadu. Dan tawadu ini salah satu akhlak yang sangat mulia, yang dibangun di atas kekhusyuan, ketundukan, ketaatan kepada Allah, jauh dari merasa besar, merasa tinggi, merasa hebat, dan wujud nyata dari penerimaan kepada kebenaran. Kalau ada yang benar diterima, tunduk. Itu tawadhu. Sebaliknya, kalau ada kebenaran lalu dia tolak, itu sombong, itu takabur. Takabur itu kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan inilah karakter orang-orang kafir yang ketika didakwahi, walaupun yakin bahwa isi dakwahnya itu benar, tapi mereka tolak. Kenapa? Karena takabur. Sebut saja yang paling durhaka, si Fir'aun, la'anahullah. Fir'aun itu meyakini dakwah Nabi Musa itu benar, tapi ditolak. Kenapa? Karena merasa diri tinggi dan sikap kezaliman. Allah menyatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya menolak, menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka itu mengakuinya, meyakini. Yakin Musa itu Nabiullah, utusan Allah. Yakin dakwahnya itu benar, tapi ditolak. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menolak padahal meyakini kebenarannya. Kenapa? Zulman wa uluwa. Karena sikap kezaliman dan merasa tinggi, merasa sombong. Sampai-sampai saking sombongnya berkata, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Minta disembah. Ini takabur. Bentuk takaburnya batarul haqq. Menolak kebenaran. Ada orang berbuat salah, ditegur, ditolak teguran itu. Dinasihati, dibantah nasihatnya. Ya, didakwahi, malah benci kepada yang mendakwahinya. Menolak kebenaran. Itu adalah sombong dan takabur. Para malaikat tawadhu kepada Allah. Tunduk, patuh, iman, setia kepada Allah. Mereka juga mencintai manusia yang beriman kepada Allah. Makanya mendoakan, memintakan ampun, dan mereka memintakan surga bagi orang yang beriman dan memintakan diselamatkan dari api neraka bagi orang-orang yang beriman. Dan dijelaskan dalam ayat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir ayat 7-9, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Para malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy, mereka bertasbih memuji Allah dan beriman kepada Allah dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Lalu mereka berkata, ya Allah,
rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu, maka ampuni orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu dan selamatkan mereka dari azab neraka jahim. Itu doa para malaikat bagi orang-orang yang beriman. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, jalasa Jibril ila Nabi alaihi salatu wassalam. Fanadhara ila as-sama. Fa idza malakun yanzil faqala Jibril inna hadzal malak ma nazala منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك أفملك النبي يجعلك أم عبدا رسولا. قال جبريل توضأ لربك يا محمد. قال بل عبدا رسولا. Suatu saat Jibril sedang duduk di hadapan Nabi SAW. Tiba-tiba Jibril melihat ke atas, ke langit. Ternyata di langit ada satu malaikat turun. Berkata Jibril, sesungguhnya malaikat ini tidak pernah turun sejak dia diciptakan. Gak pernah turun ke muka bumi. Hanya baru saat itu turun. Menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika turun, malaikat itu berkata, hai Muhammad, Allah mengutus aku untuk mendatangimu. Memberi dua pilihan. Apa dua pilihan itu? Apa engkau ingin menjadi seorang raja sekaligus seorang nabi? Atau seorang hamba sekaligus seorang rasul? Kan zaman baheula ada nabi sekaligus raja. Contohnya siapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Penguasa Nabi Yusuf dijadikan sebagai pemegang perbendaharaan negeri Mesir. Nah, apakah engkau ingin menjadi raja sekaligus seorang nabi atau ingin menjadi hamba sekaligus rasul? Kalau raja sekaligus nabi, ya pasti berkuasa, semua pihak tunduk patuh, sekaligus kaya raya, soleh di dunia. Gembira, senang, bahagia, di akhirat lebih bahagia lagi. Nikmat banget tuh hidup. Raja sekaligus nabi. Tapi kalau menjadi hamba sekaligus rasul, sengsara. Gak pernah kenyang makan. Tapi solehnya gak ketulungan. Mana yang kamu pilih? Raja sekaligus nabi atau hamba sekaligus rasul? Mendengar itu malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, tawadhu' li rabbika ya Muhammad. Tawadhu'lah engkau kepada Allah, hai Muhammad. Maka Nabi tidak ragu-ragu untuk mengambil pilihan bal abdan wa rasula. Aku hanya ingin menjadi seorang hamba sekaligus rasul. Beliau tidak memilih menjadi raja. Sejak saat itu beliau tidak pernah makan kenyang. Seringkali perutnya diganjal dengan lututnya atau dengan batu karena menahan lapar. Batunya disimpan di perut bagian depan, diikat secara kuat, mengganjal untuk menahan lapar. Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah, hai Aisyah, seandainya aku mau, niscaya
bumi akan mengeluarkan emas-emas simpanannya karena perintah aku dan berjalan di belakangku mengikuti aku. Seandainya aku mau. Tapi Nabi SAW sudah mengambil pilihan untuk menjadi seorang hamba sekaligus Rasul. Maka ini ketawaduan Nabi SAW sehingga tidak mau menjadi orang yang berkuasa sebagai raja. Beliau sebagai hamba juga berkuasa. Semuanya tunduk dan patuh. Tak ada yang berani membangkang. Bukan karena mereka takut. Ketaatannya karena cinta yang besar kepada Nabi SAW atas amalnya, akhlaknya, ketawaduannya. Nah itulah Nabi SAW. Maka tawadhu merupakan akhlak mulia yang dimiliki oleh para malaikat, dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi contoh teladan bagi semua manusia dalam hal ketawadhuan. Saking tawadhunya nggak mau dikultuskan, nggak mau diagung-agungkan. Para sahabat sedang duduk, Nabi SAW datang, mereka berdiri menyambut. Kata Nabi SAW, la tutruni kama ataratil nasara al-masih. Innama ana amdun wa rasulun. Jangan kalian kultuskan aku. Sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Aku hanyalah hamba dan Rasul. Jadi Nabi SAW tidak gila hormat. Tidak semua orang suruh cium tangan bolak-balik. Suruh kadang cium kaki. Ada orang-orang yang ngaku turunan Nabi. Aduh, kalau salaman tuh harus cium bolak-balik sampai basah. Kalau berjalan tidak boleh di depannya, harus di belakangnya gitu ya. Jauh bertolak belakang dengan akhlak Nabi SAW yang tawadhu. Bukan arogan, bukan merasa diri mulia dan tinggi. Ingat, kemuliaan bukan karena nasab, tapi kemuliaan karena ketakwaan. Nasab iya. Ada pengaruh. Kalau turunan Nabi SAW wajib dimuliakan. Dan wajib didoakan. Makanya ketika bersalat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahlul bait. Wajib kita cintai. Wajib kita hormati. Wajib untuk kita doakan. Tapi menghormati jangan lebay. Jangan berlebih-lebihan. Dan Nabi SAW sangat tidak suka dikultuskan dan diagung-agungkan karena ketawadhuannya. Tapi mulia tidaknya seseorang yang terutama karena akhlak, karena ketakwaan dan kemuliaan akhlak. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanyalah kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Yang paling takwa. Dan ketakwaanmu tidak mau diraih oleh ilmu. La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kalian gak mungkin jadi orang bertakwa sebelum kalian berilmu. Takwa diraih dengan ilmu. Karena takwa Allah muliakan. Dan kemuliaannya karena ilmu. Nah makanya Allah berfirman, yarfa'ilnahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Karena iman dan ilmunya. Ya ada keterangan Allah memuliakan orang karena nasabnya. Rasul SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Inna Allah yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin.
Allah akan mengangkat kemuliaan seorang karena kitab Al-Quran ini. Kitab Al-Quran difahami, diyakini, diaplikasikan, diamalkan. Allah akan muliakan orang itu. Jadi tawadhu adalah akhlak mulia seorang nabi dan turunannya. Dan orang-orang yang berilmu. Makin berilmu makin tunduk, makin tawadhu seperti padi. Makin berisi, makin nunduk. Kalau padi nyala keceng gitu tegak, berarti naon? Hapa. Belum berisi, belum adaan. Kalau hapa mau begitu tuh, arogan. Tapi kalau sudah berisi, berat, nunduk dia. Itulah efek dari ilmu dan ketakwaan, tawadhu. Dan itu dimiliki oleh para malaikat. Malaikat faham, kenal banget, dekat dengan Allah. Kedekatan mereka dengan Allah, pengetahuan ilmu mereka tentang Allah menyebabkan mereka tawadhu. Itulah salah satu akhlak malaikat, yaitu tawadhu. Selain tawadhu, malaikat memiliki rasa malu yang sangat besar. Pemalu malaikat itu. Malu ini akhlak yang mulia, yang agung, yang menjadi pengerem manusia dari melakukan perkara-perkara buruk dan hina. Orang yang punya malu gak berani melakukan perbuatan tercela. Dan malu termasuk salah satu cabang dari keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu terdiri dari 60 sekian cabang. Dalam riwayat lain 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnanaha imatatul adha anit tariq wal haya' syu'batu minal iman. Cabang yang paling tinggi mengatakan la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah membuang gangguan dari jalan. Dan malu termasuk salah satu di antara cabang keimanan. Para malaikat merasa malu kepada ahli ibadah, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang yang tawadhu, kepada orang yang menjaga kehormatan dirinya. Malaikat merasa malu. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa keterangan hadis. Di antaranya sebuah hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti kashifan an fakhidaihi aw saqaihi. Fasta'dhana Abu Bakrin fa'adhina lah wa huwa ala tilkal hal fatahaddatha. Thumma sta'dhana Umar fa'adhina lah wa huwa kadhalik fatahaddatha. Thumma sta'dhana Uthman fajalasa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabah. Fadakhala fatahaddatha. Falamma kharaja qala Aisyatu radhiyallahu anha dakhala Abu Bakrin falam tahtashi lahu walam tubalih. Thumma dakhala Umar falam tahtashi lahu walam tubalih. Thumma dakhala Uthman fajalasta wasawwaita thiyabak. Limadha? Faqal ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Kata Aisyah, suatu saat Nabi SAW sedang berbaring di rumahku. Dalam keadaan kedua paha atau kedua betisnya terbuka. Ketinggali terlihat pahanya atau betisnya. Datanglah Abu Bakar. Minta izin masuk. Diizinkan masuk. Dan Nabi SAW tidak merubah posisinya, tetap berbaring. Sambil terlihat kedua paha atau betisnya. Kemudian ngobrol.
Datang Umar minta izin masuk, diizinkan, dan Nabi SAW tidak merubah posisi. Tetap berbaring dalam keadaan dua paha atau dua betisnya terlihat. Kemudian ngobrol, jadi bertiga ini. Datanglah Utsman, minta izin dan diizinkan. Ketika datang Utsman, Nabi SAW merubah posisinya. Tadinya berbaring, beliau duduk dan menutupkan pakaiannya ke kedua paha atau betisnya. Kemudian duduk tegak. Lalu ngobrol. Setelah selesai ngobrol, semuanya keluar. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, datang Abu Bakar, engkau tidak merubah posisi, tidak mempedulikan. Datang Umar juga begitu. Tapi kenapa ketika datang Utsman engkau duduk dan engkau rapihkan pakaianmu? Kenapa demikian?" Apa kata Nabi SAW? "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika." Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun merasa malu kepada orang ini? Orang ini itu siapa? Utsman bin Affan. Jadi kata Nabi SAW, malaikat pun merasa malu kepada Utsman. Segen gitu. Itu karena apa? Karena akhlak. Karena selalu menjaga diri. Konon Utsman bin Affan radhiyallahu an mandi pun tidak pernah telanjang. Tidak pernah membuka aurat. Selalu mandi itu pakai kain sarung yang ditutupi, kemudian mandi dan tetap dalam keadaan ditutupi auratnya, kemudian diganti bajunya. Tidak pernah berdiri dalam keadaan telanjang, kemudian gejubur mandi. Gejubur mandi. Ditutupi. Saking apa? Saking mulia akhlaknya. Maka para malaikat pun merasa malu kepada beliau. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama bermadhab Syafi'i, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika menerangkan hadis ini beliau berkata, fihi fadilatun zahirah li Utsman wa jala'uhu indal malaikah wa annal haya sifatun jamilatun min sifatil malaikah. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan keutamaan yang jelas tentang Utsman dan kemuliaan beliau di hadapan para malaikat. Dan hadis ini pun menerangkan bahwa rasa malu termasuk sifat yang mulia di kalangan, di antara sifat-sifat para malaikat. Maka beliau menyatakan fathabbata bihadzal hadis annal haya min akhlaqil malaikah fayajibu i'tiqadu dzalika wal imanu bihi wal iqtida bihim fi dzalik kama hasala li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu a'lam. Dengan hadis ini jelaslah, gamblanglah bahwa rasa malu termasuk di antara akhlak para malaikat. Maka wajib meyakini hal itu dan mengimaninya, serta mencontoh, miliki juga rasa malu. Sebagaimana yang sudah dimiliki, diraih oleh Nabi dan para Nabi sebelumnya. Di antara ucapan para Nabi sebelumnya yang masyhur, seluruh Nabi menyatakan itu, illam tastahi fasna' bima syi'ta. Kalau kalian sudah tidak punya lagi merasa malu, lakukan semau kalian. Seluruh para nabi itu disifati dengan sifat pemalu. Lihat Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam.
Beliau rela dihina demi menjaga kehormatan dirinya. Orang-orang Bani Israel zaman baheula, kalau mandi itu bareng sama sesama mereka, laki dengan laki, wanita dengan wanita. Terlihat aurat mereka, badan mereka semuanya. Jika orang baheulanya. Mungkin di antara bapak-bapak yang sudah sepuh mengalami, kan nggak punya tidak semua rumah dulu punya kamar mandi sendiri. Jadi makanya ada peribahasa batur sasumur. Kudu akur jeung batur sasumur. Batur salembur, batur sasumur, batur sakasur gitunya. Batur sakasur mah istri, suami istri. Batur sasumur mah, sumur ada 1 RT, 2 RT sasumur bareng ya gitu. Mandi MCK di sana. Batur salembur mah ya. Salembur mungkin ada puluhan sumur. Ditimba. Bareng. Kalau ngantri satu-satu mah wah, tidak akan bisa terlambatnya. Dulu Nabi Musa, kalangan Bani Israel seperti itu. Mandi bareng-bareng. Kecuali Nabi Musa tidak mau. Karena apa? Karena malu. Terlihat auratnya oleh orang lain. Karena itulah maka orang-orang sasis tingkucuas. Musa teh nggak mau gabung, teh pasti budug. Pasti banyak bekas-bekas peluru, bekas-bekas borok gitu ya. Makanya malu. Akhirnya dihina. Tersebar, saya tahu memerintah bekas budug. Gitu tak. Allah Azza wa Jalla ingin membersihkan Nabi Musa dari tuduhan. Suatu saat Nabi Musa mandi, sendiri nggak ada orang. Bajunya disimpan di atas batu. Ketika Nabi Musa mandi sendiri, batu itu ngeberebet lompat. Itu batu bisa gerak, bisa lari. Membawa pakaian Nabi Musa. Atau Nabi Musa panik, baju saya diberi. Dikejar. Dalam keadaan tidak pakai pakaian. Terlihat oleh orang-orang. Terlihatlah seluruh tubuh Nabi Musa mulus, putih, bersih. Nah setelah begitu si batu teh diam saja. Diambil, pakaiannya dipakai, ambil tongkat, peledag. Itu batu di apa? Dipukul. Bekas sebelah itu tidak sebatu. Dipukul sampai oleh Nabi Musa, sampai itu batu dekok. Saking kuatnya pukulan Nabi Musa. Dari kasus ini, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan sebagai penjelasan dari Al-Quran surah An-Nur ya, atau Al-Ahzab. Ketika Allah menjelaskan mereka menyakiti Nabi Musa karena menuduh Nabi Musa bahwa punya cacat di tubuhnya, lalu Allah membersihkan Nabi Musa dari tuduhan itu. Nah jadi intinya seluruh Nabi memiliki rasa malu yang besar. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dan malu refleksi dari keimanan. Akhlak yang mulia yang ternyata juga dimiliki oleh para malaikat. Malaikat malu kepada manusia. Tapi manusia yang soleh. Manusia yang tawadhu, yang taat. Manusia yang berakhlak mulia. Seperti Uthman bin Affan radhiyallahu an, malaikat merasa malu dari Uthman sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ana astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Tidakkah aku merasa malu kepada orang yang malaikat pun merasa malu. Makanya ketika Abu Bakar datang, Umar datang, beliau tetap saja berbaring dalam keadaan betis terbuka. Pas Utsman datang mah bangun, duduk, kemudian betisnya ditutup. Ya, inilah dua jenis akhlak malaikat, tawadhu dan pemalu.
cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mengapa dari bapak-bapak dulu? Ustaz, bagaimana bentuk tawadhu kita kepada Allah dan kepada Rasulnya? Itu aja Ustaz. Bagaimana tawadhu kita kepada Allah dan Rasulnya? Taat, tunduk dan patuh. Laksanakan seluruh perintahnya. Jauhi semua larangannya dan nikmati seluruh amal baik ketika melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati olehmu Allah, juga taati olehmu Rasul. Jadi bentuk ketawaduan yang nyata adalah kepatuhan, ketundukan, kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah tawadhu. Lawan dari takabur adalah menolak. Lawan dari tawadhu adalah takabur. Takabur menolak kebenaran. Kebenaran itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Yaitu Al-Quran dan Sunnah ini. Ya, jangan ragu-ragu. Itu kebenaran. Terima Al-Quran dan As-Sunnah. Terima agama yang dari Allah ini. Itu bentuk ketawaduan yang real dan nyata. Menolaknya adalah bentuk kesombongan. Maka Nabi SAW menyatakan al-kibru batarul haqqa wa ghamdun nas. Takabur itu menolak kebenaran. Menerima kebenaran berarti tawadhu, dan kebenaran adalah firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu di belakang ada Muzayin di studio, silakan. Ya, bagaimana kita membalas kebaikan para malaikat? Nanti itu akan ada bab tersendiri, ya. Bagaimana sikap kita kepada para malaikat. Tapi intinya di antara berbuat baik kepada para malaikat adalah tidak mengecewakan mereka. Tidak membuat mereka sedih, geram, apalagi murka, marah, melaknat kita. Bagaimana caranya? Pertama, jangan berdosa dan bermaksiat. Cara menghargai orang yang kita muliakan adalah dengan menjaga adab dan sikap di hadapan orang itu. Berani enggak di hadapan guru, di hadapan orang yang kita muliakan, kita berbuat dosa, berbuat hal yang buruk? Berani? Tidak, karena menghargai. Preman, copet, bangsat gitu ya. Dan di hadapan kiai mah tuh sopan. Tidak berani nyopet. Tidak berani berbuat kasar ke orang. Marah ke orang di hadapan kiai ditahan. Karena menghargai dia. Nah, para malaikat pencatat, malaikat qorin, malaikat penjaga yang selalu nempel di kita. Begitu kita melakukan dosa dan maksiat, mereka kecewa. Mereka sedih melihatnya. Atau jangan malaikat, kita aja punya kawan, punya sahabat. Ternyata kawan kita itu melakukan dosa di hadapan kita. Gimana kita perasaannya? Gemes, sedih, kesel, jengkel gitu ya, kecewa sudah. Kita nih bukan orang soleh, bukan makhluk soleh. Apalagi para malaikat. Melihat orang yang dijaganya. Apalagi munkar, raqib atid yang mencatat. Kecewa berat mereka ya. Jadi pertama upayakan hindari dosa dan maksiat. Karena malaikat akan kecewa melihatnya. Kedua, terutama nih, ketika membaca Al-Quran atau mau sholat, coba jaga mulut, bersihkan mulut.
Sebelum sholat, sebelum baca Al-Quran, coba gosok gigi dulu. Menghargai siapa? Para malaikat. Makanya Nabi SAW menyatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk gosok gigi, untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Termasuk setiap kali mau membaca Al-Quran. Karena apa? Li'annal malaikah tata'adza bima yata'adza bihil insan. Karena malaikat akan terganggu dengan apapun yang menyebabkan manusia terganggu dengan hal itu. Nah, manusia terganggu dengan bau mulut? Iya. Jadi kalau ada orang habis makan pete jengkol ngobrol di hadapan kita, kita senahan nafasnya. Makanya Nabi SAW melarang orang yang makan bawang putih, bawang merah ditambul, jangan dekat-dekat ke masjid. Karena malaikat terganggu dengan baunya, sebagaimana manusia juga terganggu. Kita pernah jelaskan bahwa para malaikat itu ketika manusia membaca, baik dalam sholat atau baca Quran di luar sholat, mereka menghisap aroma nafas yang keluar dari mulut orang yang baca Quran tersebut. Kemudian ditelan. Bayangkan kalau mulut kita habis makan pete jengkol atau bawang putih, bawang berem. Terganggu gak mereka? Iya, tidak nyaman, tapi harus ditelan. Hargai para malaikat. Kalau mau sholat, kalau mau baca Al-Quran, coba gosok gigi dulu. Bila perlu kumur-kumur dengan obat kumur penyegar. Bila perlu ada mouth spray itu, pengharum mulut yang disemprotkan. Itu akhirnya mulutnya menjadi segar. Membuat para malaikat nyaman ketika menelannya. Nah itu diantara beberapa cara sikap tawadhu dan menghargai para malaikat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti ada bahasan lebih detail dari hal itu dalam babnya yang nanti insyaallah akan kita bahas. Kembali ke bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sebenarnya ingin saya tanyakan tuh minggu kemarin, cuman karena keterbatasan waktu, jadi sekarang ditanyain. Mengenai malaikat mendoakan kita dan memohonkan istighfar kepada kita. Ada sedikit mengganjal, Pak Ustadz, pertanyaan, apakah doa malaikat itu mustajab gitu? Jadi ketika di satu majelis kemudian malaikat mendoakan, kan doanya itu mustajab. Itu aja mungkin Pak Ustadz. Iya. Apakah doa malaikat pasti mustajab atau mungkin ditolak? Barakallahu fiik. Syekh Salim bin Id Al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin menyatakan, bila ada ayat atau hadis yang menjelaskan malaikat mendoakan orang, itu menunjukkan pasti doanya itu dikabul. Kenapa? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, malaikat itu makhluk yang maksum, tidak pernah berdosa, taat kepada Allah. Jangankan malaikat, manusia aja yang banyak dosa, tapi dia soleh. Seorang, tapi soleh, walaupun soleh pasti ada dosanya, ada kesalahan. Tidak ada orang yang maksum selain Nabi SAW. Tapi karena kesolehannya jauh lebih banyak daripada kesalahannya, ya doanya makbul. Itu seorang. Apalagi malaikat tidak pernah maksiat. Ini yang pertama. Kedua, malaikat yang berdoa ini tidak 1-2, tapi jumlahnya tak terhitung. Tadi bayangkan ayat surah Ghafir ayat 7-9 menyatakan
alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Malaikat pemikul ars dan malaikat yang ada di sekitar ars. Jumlahnya nggak terhitung. Semuanya berdoa kepada Allah. Kalau ada orang, 40 orang ahli tauhid berdoa, pasti dikabul. Hanya 40 orang ahli tauhid berdoa dengan doa yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, pasti dikabul. Ini malaikat yang entah berapa juta, miliar, triliun malaikat. Sampai la ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Saking banyaknya. Ini alasan yang kedua. Kenapa doa malaikat itu pasti dikabul? Karena jumlahnya banyak, semua saroleh, semua taraat. Yang ketiga, alasan ketiga kata Syekh Salim, kenapa doa malaikat itu pasti dikabul? Karena kalau Allah dan Rasulnya menerangkan malaikat mendoakan, tapi ternyata doanya tidak dikabul, ngapain diterangkan? Berarti penjelasan itu abas, sia-sia. Untuk apa diterangkan malaikat mendoakan tapi doanya tidak dikabul? Orang barat bilang nonsense, rada sopan. Namun rada kasar nama bullshit. Bahasa Arabnya kalam fadi. Bahasa kitanya omong kosong. Nggak mungkin lah ya. Untuk apa diterangkan mendoakan tapi doanya ditolak. Percuma penjelasan itu. Sia-sia. Dan kesia-siaan adalah hal yang mustahil bagi Allah. Allah nggak mungkin mengatakan hal yang sia-sia. Hal yang tidak ada manfaatnya. Hal yang isinya kosong, omong kosong, mustahil. Allah tidak pernah berkata secara abas. Maka ini menunjukkan doa malaikat itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, nanti ada pembahasan. Ada beberapa orang yang pasti didoakan oleh malaikat. Agar kita ini, bagaimana caranya agar kita kena doa malaikat? Nanti ada keterangan. Beberapa jenis amalan yang menyebabkan orang yang mengamalkan amalan itu didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampun, dimintakan rahmat, dimintakan surga, dimintakan diselamatkan dari api neraka. Nanti ada golongan manusia yang didoakan oleh malaikat. Ya cukup sekian saja dulu. Mohon maaf mungkin banyak pertanyaan dari netizen, dari pendengar, dari pemirsa. Tapi terbatasnya waktu menyebabkan kita nggak bisa jawab semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.